Saudaraku, pernahkah kita merenung mengapa cuaca semakin sulit ditebak? Pagi terasa cerah, siang mendadak hujan deras, kemarau yang biasanya kering berubah menjadi musim penuh badai. Angin bertiup tidak menentu, panas terasa lebih menyengat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Fenomena anomali cuaca ini bukan sekedar cerita. Berbagai laporan menunjukkan meningkatnya kejadian cuaca ekstrem dan perubahan pola iklim yang tidak biasa. Bahkan suhu di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tercatat memecahkan rekor tertinggi sejak pengamatan modern dilakukan. Namun, dalam pandangan spiritual Jawa, perubahan besar di alam sering kali dianggap sebagai cermin dari perubahan yang sedang terjadi di dalam jiwa manusia. Alam adalah guru yang diam. Ketika gunung, laut, angin, dan hujan menunjukkan ketidakseimbangan. Sebagian leluhur percaya bahwa manusia juga sedang mengalami ketidakseimbangan batin. Inilah yang disebut sebagai anomali cuaca dan anomali jiwa. Jika dahulu manusia hidup selaras dengan alam, kini banyak yang kehilangan arah. Tubuh semakin dekat satu sama lain melalui teknologi. Namun hati semakin jauh, informasi melimpah. Tetapi kebijaksanaan semakin langka. Manusia tahu banyak hal, namun tidak mengenal dirinya sendiri. Dalam berbagai ramalan Jawa yang sering dikaitkan dengan tokoh seperti Prabu Jayabaya, masa menjelang datangnya perubahan besar digambarkan sebagai zaman penuh kebingungan, kerusakan moral, dan berbagai bencana yang membuat manusia kehilangan pegangan hidup. Tetapi perlu dipahami, makna terdalam dari ramalan bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan mengajak manusia untuk sadar. Karena bencana terbesar sesungguhnya bukanlah badai di langit, melainkan badai di dalam hati. Hari ini kita melihat banyak orang mudah marah, mudah tersinggung, mudah membenci, mudah terpecah hanya karena perbedaan pandangan. Seolah-olah ada kegelisahan besar yang tidak terlihat. Inilah anomali jiwa. Ketika manusia kehilangan pusat kesadarannya. Ketika hawa nafsu lebih didengar daripada suara hati. Ketika ego menjadi raja di dalam diri, maka alam batin menjadi kacau. Dan kekacauan batin yang terjadi secara massal perlahan memengaruhi cara manusia memperlakukan dunia. Hutan ditebang tanpa belas kasih, sungai dicemari, tanah dirusak, udara dikotori. Lalu manusia bertanya, mengapa alam murka? Padahal seringkali alam hanya memantulkan apa yang dilakukan manusia kepadanya.
Dalam ajaran kebatinan Jawa dikenal sebuah pemahaman bahwa manusia adalah jagat cilik, alam semesta kecil. Sedangkan alam raya adalah jagat gede, alam semesta besar. Apa yang terjadi di dalam jagat cilik akan beresonansi dengan jagat gede. Ketika manusia dipenuhi keserakahan, maka keseimbangan perlahan terganggu. Ketika manusia dipenuhi kasih sayang, maka harmoni perlahan kembali. Disinilah banyak orang salah memahami makna Satrio Piningit. Mereka menunggu seseorang datang, seseorang yang akan mengubah dunia, seseorang yang akan menyelesaikan semua masalah. Padahal ada tafsir spiritual yang lebih dalam, bahwa Satrio Piningit bukan hanya sosok, melainkan kesadaran. Kesadaran yang tersembunyi di dalam diri manusia. Kesadaran yang selama ini tertutup oleh ego, amarah, iri hati, dan kesombongan. Satrio Piningit sejati mungkin bukan mereka yang dikenal banyak orang, bukan mereka yang duduk di singgasana, bukan pula mereka yang mencari pengakuan, melainkan mereka yang berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Karena perang terbesar bukan melawan orang lain, tetapi melawan hawa nafsu di dalam diri. Ketika seseorang mampu mengalahkan keserakahan dengan keikhlasan, mengalahkan kebencian dengan kasih sayang, mengalahkan kesombongan dengan kerendahan hati, maka pada saat itulah benih Satrio Piningit mulai tumbuh di dalam dirinya. Dan mungkin inilah pesan yang ingin disampaikan oleh Anomal